Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-6, selalu berhemat energi. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihatlah kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Ya, waktu itu kita sudah melakukan pembuatan poster menghemat energi. Nah, ini adalah contohnya, misalkan di sini poster hemat energi ini untuk air. Ya, di sini ayolah hemat energi. Nah, ini untuk mungkin yang BBM ya, hemat bahan bakar minyak. Nah, untuk itu nanti setelah mengetahui rancangan poster tersebut, anak-anak nanti bisa melakukan kampanye kepada siapapun ya. Ya, di sini kita akan mengulang sedikit, kembali lagi membahas tentang poster. Apa itu poster? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, dan lain-lain. Poster juga bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu. Seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah, jadi di dalam poster itu isinya harus berupa ajakan atau himbauan ya kepada masyarakat. Ciri-ciri poster merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Ciri-ciri yang kedua, biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Keempat, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Kelima, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya di tempat yang ramai seperti alun-alun, alun-alun kota, pasar, dan lain-lain. Kalau misalkan di sekolah berarti dipasang di majalah dinding sekolah. Ya, sebelum melakukan kampanye, kita harus memperhatikan dulu syarat-syarat poster. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat poster. Syarat poster yang pertama yaitu dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Nah, jadi sebelum melakukan kampanye harus diperhatikan dulu isi posternya, ya, dari segi kalimatnya, ya,
gambarnya menarik atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Nah, jadi anak-anak kalau melakukan kampanye masalah hemat energi, misalkan di sekolah atau di lingkungan rumah, jadi anak-anak harus mencari tempat yang ramai untuk memasang poster tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya banyak dilihat oleh orang-orang. Yang ketiga, bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Kenapa bahan-bahannya harus yang baik? Nah, karena poster ini dipasang di tempat yang terbuka, ya, supaya tidak cepat rusak kena air hujan atau kena angin. Nah, maka diusahakan bahannya di sini harus bahan yang bagus, tidak mudah rusak, tidak mudah luntur, ya. Nah, yang keempat, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, jadi pada poster anak-anak yang akan dikampanyekan, bahasanya harus menggunakan bahasa yang jelas, ya, singkat tapi jelas, mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang kelima, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Nah, ini kalimatnya menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Misalkan contoh, ayo berhemat energi, selamatkan bumi kita. Nah, itu adalah kalimatnya singkat, jelas, dan padat. Yang keenam, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Nah, contoh misalkan kita membuat hemat energi listrik. Berarti harus dikasih gambar apa di situ? Ya, gambar tentang menyalakan lampu yang berlebihan, ya, menyalakan peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik yang berlebihan. Nah, itu supaya menarik, ya, sehingga si pembaca juga akan penasaran membacanya, ya, begitu. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita adalah yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita selalu berhemat energi. Ya, di sini ada sebuah soal, ya, 5 soal. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya, ya. Nah, soalnya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kampanye? Kedua, apa saja yang akan disampaikan pada saat kampanye? Ketiga, apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Kelima, apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi? Ya, itu saja. Selamat mengerjakan soal-soalnya. Oke, itu saja penjelasan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.